Gimana ya hukum di negara kita tercinta ini? Ini adalah salah satu orang yang sangat berani sekali untuk mengkritik Bapak Jenderal, Bapak Presiden Prabowo Subianto tentang kata-kata presiden yang seperti ini nih. Ketika ada koruptor yang berbuat kejahatan atau berbuat korupsi, kata Bapak Prabowo ini, kalau dia sudah tobat dan bukti-buktinya sudah dikembalikan kepada yang bersangkutan, itu dimaafkan alias diampuni. Jadi tidak ada proses hukum. Nah, seperti itu. Berarti kalau kita juga sebagai rakyat biasa, orang yang tidak mampu, orang yang butuh duit, yang kesulitan makan, terus dia terpaksa harus mencuri. Ketika ada barang yang dicurinya itu buktinya sudah kembali, barangnya kembali, umpama orang miskin itu mencuri motor. Nah, sepeda motor itu dikembalikan lagi pada pemiliknya. Berarti seharusnya tidak usah diproses dong kalau seperti itu ya. Tapi kan nyatanya tidak seperti itu. Yang jelas orang yang berbuat mencuri itu bukan diproses lagi. Terkadang hancur babak belur, dihajar oleh massa. Ya, kalau kenanya ke orang kecil seperti itu. Nah, ini adalah salah satu orang yang sangat berani dan mengkritik Bapak Presiden Prabowo. Nah, kita saksikan videonya sampai selesai. Kita tonton sama-sama, oke? Itu kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana? Menurutku omongan Bapak Prabowo ini nggak bisa dipercaya, ya. Satu pun omongan Bapak Prabowo ini nggak ada yang bisa dipercaya. Omongan dan perbuatan bertolak belakang. Saat kampanye, Bapak Prabowo mengatakan jika terpilih menjadi presiden, begitu saya dilantik, tidak ada tempat bagi para koruptor. Saya akan kejar bukti-buktinya. Saya akan kejar sampai ke kutub utara, ke tengah gurun terdalam. Itu omongannya ketika kampanye. Begitu dilantik, Bapak Prabowo juga berkata, akan saya bangun penjara dengan tembok yang kokoh untuk para koruptor supaya tidak bisa kabur. Lalu akan saya naikkan gaji hakim 280% supaya hakim-hakim tidak bisa disuap, supaya bisa menegakkan keadilan. Lalu Bapak Prabowo mengatakan kalau koruptor sudah tobat, ya harus diampuni, asal kau kembalikan uang yang kau curi. Di negara mana Pak pencuri bisa diampuni walaupun dikembalikan uangnya? Di negara mana Pak pencuri bisa diampuni? Kalau begitu ngapain Bapak buat penjara? Ngapain Bapak naikkan gaji hakim? Tujuan Bapak menaikkan gaji hakim untuk apa? Tujuan Bapak membangun penjara untuk apa? Bapak sendiri mengampuni pencuri. Kalau begitu, ya umumkan dong kepada polisi-polisi di Indonesia ini, kalau ada pencuri dan barang buktinya dikembalikan, ya jangan diproses. Itu kan? Itu enggak Bapak Prabowo? Kalau ada pencuri tertangkap, pencuri uang, pencuri emas, pencuri mobil, kendaraan, kalau dia mengembalikan mobilnya, kalau dia mengembalikan barang yang dicuri, berarti enggak diproses dong. Ya umumkan dong Bapak Prabowo kepada polisi di Indonesia, kalau ada masyarakat yang mencuri, jika yang dia curi dikembalikan, jangan diproses dong. Kenapa hanya koruptor jika sudah tobat dan yang dia curi dikembalikan lalu Bapak mengampuni? Tapi ketika rakyat kecil mencuri pisang, mencuri pohon, mencuri coklat, mencuri beras, kenapa diproses? Kenapa diproses? Berarti Bapak lebih peduli kepada pejabat-pejabat yang korup daripada rakyat. Rakyat mencuri karena lapar, sementara pejabat mencuri karena memang dia ingin memperkaya diri, tidak peduli itu jatah rakyat miskin, jatah anak sekolah, jatah guru-guru, jatah tenaga medis. Dia nggak peduli. Apa ini balas dendam Bapak karena kalah 3 kali selama ini? Lalu Bapak balas dendam kepada rakyat.
Nggak bisa dipercaya omongan Bapak. Nggak bisa dipercaya. Satu pun nggak bisa dipercaya omongan Bapak Prabowo. Nggak bisa dipercaya. Rakyat menuntut perampasan aset koruptor. Malah yang terjadi adalah perampasan aset rakyat ketika tidak dikelola selama 2 tahun berturut-turut. Rakyat menyimpan uang di bank supaya uangnya aman, menabung. Tiap bulan dipotong biaya admin. Lalu keluar kebijakan pemerintahan Bapak memblokir rekening yang 3 bulan tidak ada transaksi. Rakyat kan menyimpan uang di bank biar aman. Kenapa jadi pemerintah yang mengganggunya? Kenapa rakyat jadi lebih takut kepada pemerintah daripada ke hacker, scammer? Ada-ada aja kebijakan kalian. Menteri Sri Mulyani lagi. Paling kejam sekarang menteri. Semua dipajakin. Dari segala sudut dipajakin. Kalau cuma begitunya kebijakanmu Menteri Sri Mulyani, nggak perlu S1, S2 menjadi Menteri Keuangan. Tamatan SD saja bisa kalau hanya memajaki semuanya. Ibu dibuat jadi menteri supaya bisa mensejahterakan rakyat, tidak membebani rakyat. Tapi Indonesia ini makmur.